Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan PPT kami yang berjudul Kemasan Kayu dengan saya sendiri, Friska Fesisia, dan teman saya Galang Ihsan, dan Hanifah, Irfan Fajri, dan Mahadean. Jadi kami akan membahas kemasan kayu. Yang pertama adalah jenis-jenis kayu untuk kemasan, yang kedua adalah perencanaan desain kemasan kayu, yang ketiga kesalahan bahan kayu dan perbaikannya, yang keempat konversi kayu, yang kelima perakitan dan pembuatan kemasan kayu, yang keenam jenis kotak kayu dan palet, yang ketujuh cara proses pembuatannya, yang ke-8 adalah pengawasan mutu kayu, yang ke-9 kelebihan dan kelemahannya, yang ke-10 bahan dan teknik perekat kayu, yang ke-11 aplikasi untuk bahan pangan, yang 12 teknologi terbaru, 13 desain terkini dan unik. Jadi saya akan membahas jenis-jenis kayu. Yang pertama, jenis kayu untuk kemasan kayu keras atau nama lainnya adalah hardwood. Yang pertama adalah jati. Jati memiliki sifat tahan lama, tahan rayap untuk kemasan premium. Dan kedua, kayu mahoni memiliki jenis kuat dan mudah dikerjakan dan mempunyai estetika tinggi. Yang ketiga adalah kayu owak, memiliki jenis sangat kuat, tahan air, dan untuk barang yang berat. Yang keempat adalah kayu meranti, ekonomis, kuat, dan banyak digunakan oleh industri besar. Yang kedua adalah jenis-jenis kayu untuk kemasan kayu lunak. Nama lainnya adalah softwood. Yang pertama, pinus memiliki sifat ringan, ekonomis, dan mudah diolah. Yang kedua adalah cemara, memiliki sifat fleksibel, aromatis, dan tahan kelembapan. Yang ketiga adalah sengon. Sengon memiliki sifat sangat ringan, cepat tumbuh, dan ramah lingkungan. Yang keempat adalah albasia, memiliki sifat ekonomis, mudah didapat, dan untuk kemasan sekali pakai. Yang ketiga adalah jenis-jenis kayu untuk kemasan kayu olahan. Yang pertama adalah plywood, memiliki sifat berlapis, kuat, dan tidak mudah retak. Yang kedua adalah MDF, medium density fiberboard, memiliki sifat permukaan halus dan stabil. Yang ketiga adalah particle board, ekonomis, untuk kemasan ringan. Yang keempat adalah OSB, oriented standard board, memiliki sifat kuat, tahan air, dan untuk palet. Selanjutnya, perencanaan desain kemasan kayu. Yang pertama, perencanaan desain kemasan kayu tahap awal adalah menganalisis produk, di mana dimensi, berat, dan bentuk produk harus memiliki karakter khusus, seperti flat clay, heavy duty, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan memiliki isi penyimpanan jangka panjang, jangka pendek, dan distribusi lokal atau ekspor, kemasan sekali pakai, dan distribusi. Perencanaan desain kemasan kayu yang memiliki kekuatan struktural seperti load bearing capacity. Yang kedua adalah kemudahan handling atau ergonomi pekerjaan. Yang ketiga adalah stability, memiliki efisiensi ruang gudang. Yang keempat adalah ventilasi, memiliki untuk produk yang memerlukan sirkulasi udara. Yang kelima adalah proteksi, memiliki bantalan partisi. Yang ketujuh adalah regulasi atau ESPM 15 untuk ekspor. Bahan kayu dan perbaikannya. 1. Kesalahan bahan kayu dan perbaikannya. Kesalahan umum: A. Retak, crack atau kek. Penyebabnya pengiringan tidak merata, kadar air tinggi. Perbaikannya: filler kayu ditambah lem, klem atau sisipan kayu. B. Warping atau melengkung. Penyebabnya kelembapan tidak seimbang. Perbaikannya: strem, banding, pres dengan beban, penggantian. Kesalahan bahan kayu dan perbaikannya. Kesalahan lainnya: A. Knot atau mata kayu. Solusinya: hindari area mata kayu untuk bagian struktural. B. Serangan hama. Perbaikannya: head treatment, fumigasi, ganti bagian terinfeksi. C. Grain tear out. Pencegahannya: gunakan blade tajam, potong searah serat. Konversi kayu. A. Proses pengolahan kayu bulat. 1. Penebangan dan pemotongan log. 2. Debarking atau pengupasan kulit. 3. Sawing atau penggergajian. Ada plain shaft, ada atau flat shaft, ada quarter shaft, ada reef shaft. 4. Pengiringan atau seasoning. Air drink atau alami, clean drink atau oven. 5. Grading dan sortir. 6. Planning dan finishing. B. Target kadar air. A. Kadar air optimal untuk kemasan ekspor.
12-15%, kemasan domestik 15-18%, palet 18-20%, kadar air terlalu tinggi, mudah jamur dan dapuk, dimensi tidak stabil, C. Kadar air terlalu rendah, mudah retak, rapuh, dan brittle, perakitan atau pembuatan kemasan kayu. 1. Metode konstruksi A. Nail construction atau paku, cepat, ekonomis untuk kemasan standar. B. Cricket construction, lebih kuat, dapat dibongkar pasang. C. Staplet construction, staples, sangat cepat untuk produksi massal. D. Glued dan nailed, kombinasi untuk kekuatan maksimal. Perakitan atau pembuatan kemasan kayu. Langkah pembuatan: 1. Pemotongan komponen atau cutting, 2. Penghalusan tepi, sanding atau planing, 3. Pre-drilling lubang jika perlu, 4. Assembly, base atau bottom, 5. Pemasangan side, base, 6. Penguatan sudut, 7. Pemasangan top atau lid, 8. Quality check, 9. Marking dan labeling, 10. Final inspection. Jenis-jenis kotak kayu dan palet. Jenis-jenis kotak kayu dan palet berdasarkan konstruksi. 1. Ada krat atau peti karet, konstruksi terbuka dengan slat untuk barang berat dan besar. 2. Box atau kotak tertutup, dinding solid, proteksi penuh untuk barang bernilai tinggi. 3. Case atau kasus, kombinasi panel dan frame, balansi antara kekuatan dan berat. 2. Jenis-jenis palet kayu, konfigurasi dan tipe. 1. Blok palet, 4 arah entry sangat stabil. Trigger palet, 2 arah entry paling umum. Double palet, deck atas dan bawah. Single face palet, deck atas saja. Ukuran standar 1200 x 1000 mm Eropa, 1200 x 800 mm Asia, 1219 x 1016 mm Amerika. Proses pembuatan. Proses pembuatan alur produksi kemasan kayu. Proses dapat mencakup 1. Penerimaan raw material, 2. Cutting dan sawing operation, 3. Head treatment, 4. Assembly line, 5. Quality control inspection, 6. Branding dan marking, 7. Packaging dan stock. Lead time 3-7 hari kerja tergantung kompleksitas. Berikut adalah video cara pembuatan kotak peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sahabat dari desain. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat peti kayu, yaitu untuk buah, sayur, dan yang lainnya. Di video sebelumnya saya membuat peti kayu dengan desain atau model yang berbeda. Kali ini modelnya seperti ini. Nah, untuk ukuran di sini sisi terpendek 30 cm, kemudian panjangnya 40 cm. Kemudian ini tingginya 25 cm. Nah, pertama-tama kita buat untuk tiangnya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita tempelkan papan, bisa juga bekas palet di sini, kemudian paku. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian sisi kanannya sama seperti tadi, ini dipaku. Kemudian sisi terpanjang, ini panjang papannya 40 cm. Nah, ini sama juga dipaku. Kemudian sisi ini. Nah, setelah selesai, samping semua dipaku, tinggal bagian bawah. Ini untuk landasan atau alas. Nah, ini dipaku ke sini. Nah, kalau tampak dari samping seperti ini. Ini dari atas. Nah, demikianlah cara membuat peti kayu untuk sayur, buah, dan yang lainnya dengan ukuran lebar 30 cm, ini panjangnya 40 cm, dan tingginya 25 cm. Nah, untuk bahan semuanya dari kayu atau palet. Terima kasih. Ikuti terus video yang lainnya di playlist. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan untuk kayu parameter kualitas di dalamnya itu visual inspection, seperti mengecek letak warping knots, discoloration, cleanness, bebas kotoran atau jamur. Lalu dimensional check, toleransi ukuran kurang lebih 2-3 mm.
ketebalan konsisten. Lalu, mestur content test menggunakan mestur meter target sesuai standar. Pengawasan mutu kayu standar dan regulasi pertama yaitu ISPM 15 International Standard dengan heat treatment 56 derajat Celcius minimum 30 menit. Marking XX, YY, ZZZ atau negara produsen metode wajib untuk ekspor. 2. SNI Standar Nasional Indonesia SNI 7535 2009 untuk palet kayu. 3. Load testing yang berisikan tentang static load test, dynamic load test, lalu drop test. Kelebihan kemasan kayu yang pertama, kuat dan tahan beban berat. Yang kedua, dapat digunakan berulang, reusable. Yang ketiga, mudah diperbaiki. Yang keempat, biodegradable dan ramah lingkungan. Yang kelima, recyclable, dapat didaur ulang. Yang keenam, proteksi sangat baik untuk barang fragile. Yang ketujuh, stackable, efisien untuk penyimpanan. Yang kedelapan, customizable, mudah disesuaikan ukuran. Yang kesembilan, biaya relatif ekonomis untuk beban berat. Bahan kemasan kayu. Yang pertama, berat, biaya shipping lebih tinggi. Yang kedua, memadukan treatment untuk ekspor, biaya tambahan. Yang ketiga, rentan terhadap kelembapan dan jamur. Yang keempat, bisa menjadi sarang hama jika tidak ditreatment. Yang kelima, variasi kualitas kayu natural. Yang keenam, memadukan ruang penyimpanan lebih besar. Yang ketujuh, disposal lebih kompleks di beberapa negara. Yang ketujuh, tidak suitable untuk produk yang memerlukan clean room. Bahan dan teknik perekat kayu. Jenis lem atau perekat. Yang pertama, PVA, polyvinyl acetate. Untuk interior, tidak tahan air. Yang kedua, PUR, polyurethane, tahan air, sangat kuat untuk heavy duty. Yang ketiga, epoxy, bonding terkuat, tahan semikal. Yang keempat, kontan semen, cepat kering untuk laminasi. Teknik aplikasi, surface preparation, bersih kering rata, application, roller, brush atau spray. Lapisan tipis, merata, clamping. Tekanan 0,5 sampai 1,0 MPa. Waktu press 30 menit sampai 24 jam. Curing time full stretch 24 sampai 48 jam. Aplikasi kemasan kayu untuk bahan pangan. Pertimbangan khusus, yang A, buah-buahan dan sayuran. Grade dengan ventilasi, kayu food grade tidak beracun, mudah dibersihkan. Yang kedua, white dan spirits. Kotak kayu premium oak pin. Branding dan estetika tinggi, reusable dan collectible. Contoh aplikasi lainnya, yang pertama, keju dan dairy. Kayu breathable untuk aging cheese. Yang B, kopi dan teh, cheese kayu untuk storage, proteksi aroma. Yang ketiga, regulasi food safety. Kayu harus clean, dry, odor free, tidak boleh treated dan chemical berbahaya sesuai FDA atau BPOM untuk kontak pangan. Teknologi terbaru kemasan kayu, inovasi material. Yang pertama, Engineered Wood Product Cross Laminated Timber CLT, Laminated Thinner Lumber LFL. Yang ketiga, lebih kuat, dimensi stabil. Yang kedua, Resilient Wood Composite, campuran wood fiber tambah resilient plastik, tahan air, tidak perlu treatment, ramah lingkungan. Smart packaging, A. IoT interaction seperti sensor kelembaban dan suhu embedded. 2. GPS tracking untuk logistik, real time monitoring kondisi barang. B. RFID tags, identifikasi otomatis, inventory management. Yang C-nya automated manufacturing, CNC cutting untuk presisi tinggi, robotic assembly line. Desain terkini dan unik. Yang A, minimalis desain seperti clean line, natural finish, logo laser and engraving. B, hexagonal dan geometrik seperti tidak lagi hanya kotak persegi, edgy cutting, premium fill. C, sliding lid mekanis, elegant opening up experience untuk gift packaging. Desain kemasan kayu terkini dan unik. Inovasi desain. A, modular system, interlocking box, dapat dikonfigurasi ulang. B, transparent panel insert, kombinasi kayu,
Display window untuk produk premium. C. Sustainable branding. FSC Carbon footprint info. Plant a tree program. Kesimpulan: A. Kemasan kayu tetap relevan di era modern dengan teknologi baru. Lebih sustainable, lebih smart, lebih presisi. B. Kunci sukses: pilih material yang tepat, quality control ketat, innovative design, meet regulatory standar. Selanjutnya kami akan membahas tentang vacuum pack. Apa itu vacuum packing? Adalah metode pengemasan dengan mengeluarkan udara dari kemasan sebelum disegal, menciptakan lingkungan hampa udara. Prinsip kerja vacuum pack adalah satu, menghilangkan oksigen dari kemasan. Yang kedua adalah mencegah pertumbuhan bakteri aerobik. Yang ketiga adalah menghambat oksidasi. Yang keempat adalah memperlambat proses pembusukan. Manfaat vacuum pack adalah memperpanjang masa simpan. Yang contohnya seperti daging yang biasanya 6-10 hari bisa sampai 3-4 minggu. Sedangkan ada juga sayuran 3-5 hari bisa jadi 2 minggu. Yang ketiga adalah keju 1-2 minggu biasanya tempat penyimpanannya karena ada vacuum pack jadi 4-8 bulan. Yang kedua adalah mempertahankan kesegaran. Yang pertama adalah rasa, aroma, dan tekstur terjaga. Yang kedua, nutrisi tidak mudah hilang. Yang ketiga, mencegah frozen food atau melindungi makanan di freezer. Yang keempat adalah menghemat ruang penyimpanan seperti kemasan lebih kompak dan efisien. Jenis-jenis vacuum pack yang pertama adalah chamber vacuum sealer. Ini adalah untuk skala industri komersial, dapat mengemas cairan dan kapasitas besar. Yang kedua adalah external vacuum sealer, adalah untuk rumah tangga atau usaha kecil, harga terjangkau dan mudah digunakan. Yang ketiga adalah thermoforming vacuum pack, adalah otomatis, kecepatan untuk produksi massal dan untuk form kemasan custom. Bahan kemasan vacuum pack. Adapun material utamanya seperti polisilen atau PE dan flexible food safe dan barrier oksigen sedang. Lalu polimer atau nilon atau PA dengan kekuatan tinggi, tahan tusukan dan barrier oksigen baik. Lalu EVOH atau ethylene vinyl alcohol dengan barrier oksigen sangat tinggi, mencegah oksidasi maksimal. Lalu, multilayer film, kombinasi antara PA, PE, EVOH, performa terbaik untuk daging dan seafood dengan ketebalan 70-120 mikron, tergantung produk. Aplikasi vacuum pack. Adapun pertama yaitu daging unggas seperti daging sapi, ayam, babi, sosis, dan daging olahan. 2. Seafood, ikan segar, udang, cumi, salmon, dan tuna premium. 3. Produk dairy seperti keju keras dan lunak, lalu butter premium. 4. Kopi dan teh seperti kopi beans, ground coffee, dan tea leaves premium. 5. Sayuran dan buah seperti prikat, vegetable, dan dry fruits. 6. Ready to eat meals seperti meal prep packets dan frozen meals. Proses vacuum pack. Adapun prosesnya yaitu persiapan produk, bersihkan dan keringkan produk, pastikan tidak ada kontaminasi, masukkan ke kantong, gunakan kantong vacuum food grade, sisakan ruang untuk sealing. Lalu vacuum proses, udara dihisap keluar min 0,8 hingga 0,95 bar, waktu 20-40 detik. Heat sealing min suhu dengan suhu 160-200 derajat Celcius dan waktu 2-4 detik. Seal width 8-10 mm. Quality check,
Periksa kebocoran dan pastikan seal rapat. Lalu, labeling dan storage. Berikan tanggal produksi dan expire, simpan di suhu sesuai. Tips mengenai vacuum pack. Pertama, jangan vacuum pack bawang putih mentah atau botulism rice. 2. Balancing sayuran sebelum vakum untuk hasil optimal. Hindari vacuum pack makanan dengan cairan berlebih. Simpan pada suhu yang tepat seperti kulkas atau freezer. Label dengan jelas tanggal pengemasan. Ada kesimpulan vacuum pack. Kesimpulannya yaitu memperpanjang masa simpan makanan 3-5 kali lipat, mempertahankan kesegaran rasa dan nutrisi, menghemat biaya dan mengurangi food waste, dan meningkatkan efisiensi bisnis F&B. Investasi vacuum pack sama dengan investasi kualitas dan profitabilitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.